Ini ya, Ini saya kalau di baca ya. pesantren seperti itu, Ini ya. Hanzo. Ini tulisannya al-qabru ya, kuburan. Idza mata alisanu al-muslim falahu hukukun alaina. Kalau ada orang manusia yang muslim meninggal, maka di sana mempunyai hak. Yang pertama dimandikan, kafani, sholati alaih, dikebumikan. Wa dafnu yakunu fil qabri. Pemakaman ini dalam kuburan. Wa huwa awalu manazil akhirah. Kuburan itu adalah pertama kali tempatnya akhirat. Tempat tinggal akhirat pertama kali adalah kuburan, ya, makam ya. Wa fihi su'alul malakaini. Di dalam kuburan ini nanti ada pertanyaan dari dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Wahwa kubur adalah imarodotun min riyadil jannah. Nanti posisi di kuburan itu yang pertama ada kalanya pertamanan di surga. Pertamanan dari surga akan diperlihatkan pertamanan dari surga. Ini kalau memang orang tersebut iman Islam. Wa ima kufrotan min khufarin niron. Yang kedua adalah pertamanan dari neraka. Neraka bukan pertamanan ya, kalau neraka ya gambaran siksaan dari neraka. A'adzanallahu ta'ala minha. Semoga Allah ya menjaga kita dari neraka. Amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, adzabul qabri hakun." Benar, adzabul qabri hakun. Memang siksa kubur itu nyata, hak adanya. Ya, tidak bohong-bohong, tidak abu-abu. Faedah Gini, Tat, dijelaskan. ada dari faedah begini. Asli. Bentuknya gimana, Mungkar Nakir? Gimana, Mas? Bentuknya, wujudnya gimana? Wujud Waduh, dijelaskan nggak di situ? Berbadan besar atau membawa wujudnya golong? Mungkar atau Nakir. gimana? Ada nggak? Di sini tidak. Punya Jelek ya? sinyalnya. Oh, tidak. Kang Mamba, Dia yang matikan mengenai saja amal baik, kameranya. maka di sana akan berwujud dengan orang ganteng. Apa? Mulai ini nge-lag, matikan saja kameranya, nggak bakal Iya. kondusif ya. Iya, kitabnya kan sudah tampil toh Hanzo, sudah lihat Iya, kan? Iya. Ya, Nah, oke. ya, Oke, sip, cek, sip. cek, Nah, aman. cek, cek. Udah ya. Yuk. Bagus, Nah, bagus. jadi gini Mas Hanzo, kalau permasalahan malaikat mungkar nakir itu kalau memang di sana itu malaikat itu menanyai orang yang berperilaku soleh, yang baik, maka dia itu akan berwajah dengan yang ganteng, yang gini gitu loh. Tapi kalau orang itu ahli maksiat, ya tidak Islam, tidak iman, maka di sana akan datang malaikat yang sangat menakutkan. Ya. Sehingga contoh ini, hei Hanzo, man rabbuka? Dengar suaranya udah gemeter gitu loh. itu contoh seperti itu. Contoh ini, tapi jangan marah, jangan tersinggung. Kita sambil Ya, guyonan ya. santai lah. Terus Iya. santai. Pasti ini Mas Hanjo akan kritik kalau orang yang matinya itu ternyata dibakar ya atau dimakan hewan buas atau kena bom, otomatis kan hancur semua. Bagaimana menanyainya kan gitu kan? Sebelum Anda bertanya ke sana saya jawab duluan ya, karena saya itu soalun aina qabrin min kharuqi jasadi au aklihi sabu au dzabi jasadihim. Pertanyaan, bagaimana kuburnya orang yang terbakar jasadnya atau dimakan dagingnya oleh hewan buas ataupun hancur karena bom dan lain-lain. Maka jawabnya begini, al-qabru li aktsari nasi wa fi al-hisab. Kubur itu kan untuk mayoritas manusia, ketika mati itu pasti dikubur dan di sana dihisab. Kalau amaman lam yadkhul al-qabro, kalau orang yang matinya tidak dikubur, contoh terbakar atau kena bom, hancur, kama waruda fi su'ali fa inna Allah ta'ala ya sayuhasibuhu wa yusalu ilaihi malaikah. Maka di sana tetap Allah akan mengirim tersebut dimanapun tempatnya. Wa yursalu ilaihi al malaikatu su'alun wa yu'adzabu, dan malaikat akan diutus ke orang tersebut untuk menanyai dan menyiksa. Oyan amu, atau malaikat akan memberikan nikmat kubur itu. Lakin kaifa, bagaimana tata caranya, kan gitu Bang Hazel ya. Fahada amrun ghaibiyun. Ini adalah perkara yang samar, yang gaib, la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, seperti hanya kita sama malaikat la ya'lamu illallah. Artinya ketika ada orang yang berstatement manusia biasa bukan nabi kok mengaku ketemu malaikat, itu sangat nol ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, biar dilanjutkan yang lain. Ada lagi Hanzo. Ya, jadi kita kan kitab itu udah ribuan tahun ya. Ada nggak orang yang sudah meninggal, tapi tiba-tiba dia bangkit lagi dan menceritakan tentang
mungkar dan nangkir ini gitu, ada nggak? Untuk memvalidasi, oh ternyata Quran benar. Ketika saya mati, itu saya ditanya, tapi dia bangkit gitu, nggak jadi mati gitu. Ada nggak bisa seperti itu? Ya, kalau kalau sudah dikubur, gimana ceritanya mau bangkit lah, mau keluar lagi ya ndak bisa toh Hanzo. Terkecuali mati suri. Jadi begini Kang Alayubi, kalau Hanzo pengen bukti ya, Pak Hanzo pengen bukti, berarti Pak Hanzo harus meninggal duluan, nanti saya nyusul. Bukan gitu, Boy. Cuman begini Pak Hanzo, sedikit Pak Hanzo. Tapi aku udah nangkep. Iya, di dalam Al-Qur'an ada begini Pak Hanzo ya. Di dalam Al-Qur'an seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Jadi ahli kubur, orang-orang yang sudah ada di alam barzah ya, maupun itu yang mendapat nikmat kubur, apalagi yang mendapat siksa kubur, mereka ini laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, coba saja dihidupkan kembali ke muka bumi ini ya Allah. Saya hidupkan kembali ke muka bumi ini, fa asaddaqu wa akum minas solihin. Saya akan menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Saya akan menjadi orang-orang yang solih ya Allah. Karena apa? Karena sesuatu yang dia kerjakan di dunia ini terasa ketika dia sudah kembali kepada alam barzah. Ketika di dunia dia berbuat baik, maka di alam barzah dia mendapat kenikmatan. Ketika di dunia dia berbuat jelek, maka di alam barzah dia mendapatkan siksaan. Ketika kejelekannya tidak ditobati, ketika kejelekannya tidak diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mayit-mayit yang ada di alam barzah itu meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Kembalikan aku ya Allah ke dunia lagi, aku tidak akan maksiat, aku tidak akan syirik, aku tidak akan menyekutukan Allah. Sudah terasa ini di alam barzah, siksa alam barzah sudah seperti ini, apalagi nanti siksa api neraka, naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu yang dibicarakan di dalam Al-Qur'an, diberitakan seperti itu Pak Hanzo. Naudzubillah tsumma naudzubillah, wallahu taala a'lam bissawab. Lanjut Pak Hanzo. Gimana itu hadisnya atau surah Qurannya? Suaranya ndak ada Hanzo. Cek ya. Ini kayaknya perlu dipertegas ini ya, Mas Alyubi ya. Ini saya bacakan ya. Terkait orang yang mati suri. Al insanu, oh mati suri atau apa? Idza mata al insanu jauh malakani. Oh mati suri. Dua-duanya, mati beneran dan juga mati suri. Bentar, ini idza jaa ya. Saya ceritakan tentang masalah mati dulu ya, malakani ya. Idza mata al insanu jahu malakani. Ketika manusia mati maka datanglah dua malaikat. Siapakah manhuma? Mungkar wa nakir. Yas'alanahu ba'da dafnihi min rabbika. Mereka berdua akan bertanya sesudah dikubur, yaitu tentang Tuhan kamu. Wama, siapa Tuhan kamu? Wama dinuka, apa agama kamu? Waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Faida ajaba ro'a makadahu minal jannah. Ketika mereka bisa menjawab ro'a, maka mereka akan melihat tempat duduk di surga, dari surga. Watan amu fi qabri, dan mereka akan mendapatkan nikmat di kuburnya kata kiamis sa'ah, sampai hari kiamat nanti. Permasalahan kedua iki sing bermasalah. Jadi nek wis masalah nang kuburan iku repot. Nggak bisa yang menolong, kecuali kalau di dunia masih ada yang bisa menolong Mas Hanzo ya. Wa idalam yastati al ijabata, ketika orang itu ditanyai malaikat tidak mampu menjawab, fa huwa min ahli syaqoi ya, maka termasuk orang itu bagian dari ahli celaka. Fayaro maqadahu minan nar, maka orang tersebut nanti akan tempat duduknya melihat dari neraka. Wa yu'adzabu fi qabrihi, dan di kuburnya disiksa kata kiamis saah, sampai hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kubur adalah pertamanan dari pertamanan surga. Ini bagi ahli khair, ahli yang baik, ahli salih, ahli iman. Au khufratun min khufarin niron, atau di sana itu akan diperlihatkan siksa api neraka apabila min ahli syaqa, orang yang ahli celaka, yang tidak beriman. Ini hadisnya Kanjeng Nabi. Oke, sepakat ya Pak Hanzo ya. Kira-kira mantap apa belum? Iya. Jadi gitu ya. Jadi intinya
apakah ada orang yang sudah di neraka sekarang? Kalau Suaranya ada, kecil Hanzo, suaramu kecil. iya, ini kan headsetnya tadi udah aku bilang, Ya. Yubi. Jelek Apakah headsetku. ada orang yang di neraka sekarang? Pertanyaanmu Ya. ya. Nah, silakan Ustadz Mamba. Apakah ada orang yang sudah di surga sekarang atau orang yang sudah di neraka sekarang menurut Strong itu perspektif urusannya. Islam? Itu Silakan. Buya Strong, lanjut ke Buya Strong. Saya belum pernah ke neraka, Kang Mamba. Ayo, lanjut sama Kang Mamba. Enggak, di itu aja sesuai apa hadis atau apa gitu. Nah, insya Allah begini Pak Hanzo. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka." Ati babal jannati. Rasulullah datang kepada pintu surga, Bang Hanzo. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, fa astaftihu, Rasulullah meminta dibukakan pintu surga itu. Maka penjaga pintu surga yaitu malaikat Ridwan, fayaqulul khazin, berbicaralah penjaga pintu surga ini, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu, maka menjawab Rasulullah, fa'aqulu Muhammadun, saya Muhammad Rasulullah, saya utusan Allah. Fa'aqulu bika, maka malaikat penjaga pintu surga ini, malaikat Ridwan, berbicara kepada baginda Rasul, umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Kenapa saya menanyakan siapa Anda? Karena saya diperintah oleh Allah, jangan dulu membukakan pintu surga sebelum engkau masuk ke surga. Jadi itulah sebabnya kenapa sekarang surga dan neraka itu belum ada isinya, Mas Hanzo. Karena itu tempat kembali kita nanti di alam akhirat. Yaitu tidak bisa kita, tempat kembali kita cuma dua, yaitu surga dan neraka. Kalau di dalam Al-Quran ada yang namanya A'raf, Ashabul A'raf, bahkan ada surah Al-A'raf. Tetap itu A'raf itu antara surga dan neraka. Cuman tetap yang ada di A'raf ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Jadi tempat kembali di akhirat itu cuman dua-duanya, surga dan neraka. Dan sekarang belum ada penghuninya karena manusia ini masih ada di dunia dan ada di alam barzah yang sudah meninggal. Dan nanti akhirat itu setelah datangnya hari kiamat, maka semua akan dibangkitkan ke alam mahsyar menuju ke tempat dua itu, yaitu surga atau neraka, itu tempat kembali. Seperti itu Pak Hanzo. Silakan ditambahkan saudaraku semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terus Hanzo pasti nanya lagi nih, kalau surga sama neraka belum ada isinya, bagaimana Nabi Muhammad mengabarkan tentang surga dan neraka? Itu kan Hanzo pertanyaannya kan? Hanzo, Halo. Lanjut. Bagus. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Qur'annya jelas ya neraka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang telah kafir, min ahlil kitab. Kafir ada dua. Yang pertama kafir dari ahlul kitab, kitab, wal musyrikina, dan orang-orang kafir yang musyrik. Musyrik itu berarti menyekutukan Allah, beribadah kepada berhala dan lain-lain. Ya, fi nari jahannama, mereka itu berada di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal langgeng abadi. Ya, dari redaksi yang ada di situ, maka itu termasuk salah satu dalil yang menunjukkan annar atau apa, neraka. Oh. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Surga lilladzina asanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum faqadaru wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Buya, surat Yunus ayat 26, dilanjut, jelaskan. Ya Hanzo, gimana Hanzo? Jadi surga itu belum ada penghuninya dan neraka itu belum ada penghuninya. Nabi Isa alaihissalam itu tidak di sorga, tidak diangkat ke sorga oleh Allah. Dan di kitabmu juga, jika kita merujuk kepada bahasa aslinya, Yesus itu terangkatnya atau diangkatnya itu ke langit, ke Samayim, ya, bukan ke
Firdaus atau bukan ke jannah. Seperti itu Hanzo. Baik Al-Quran maupun Biblos yang berbahasa asli Yunani itu terangkatnya ke langit, bukan ke surga Hanzo. Tapi kalau versi LAI terangkatnya itu ke surga. Seperti itu Hanzo. Ya, ya, betul, betul. Ya, ada lagi Hanzo. Itu dulu kayaknya ya. Baik Hanzo, baik. Udah. Hanzo lagi kerja, lagi sibuk kah? Jangan sih. Dia lagi kerja, cuman lagi senggang aja. Oh Lanjut dulu, gitu. menarik. Ya, Oke, 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 masih. oke. Bunda Rama tuh diam aja Bunda Rama. Lagi nggak pengen berantem sama kamu tuh. Kalau gitu. Iya. Damai kita ya Bun. Hanzo, ini satu lagi Hanzo. Ya. Terkait dengan pertanyaanmu tadi, ada nggak orang yang bangkit dari kematian gitu ya? Nah, kalau yang bangkit dari kematian setelah dikubur, kayaknya saya belum pernah menemukan Nggak ada. Hanzo. Karena begini, orang yang sudah dikubur lalu kemudian ditimbun dengan tanah, gimana coba seandainya hidup lagi di dalam tanah, dalam kuburan, kan nggak mungkin bisa keluar sendiri Hanzo. Mungkin nggak? Karena gini Bro Yubi, Ah, ada kan iya. Nabi Yunus itu kan mati hidup lagi kan dia kan. Oh, Nabi Yunus tidak mati. Nabi Nah, Yunus itu tidak perbedaan mati, kita. Hanzo. Nah itu Di- perbedaan Makan ikan kita. paus diselamatkan. Kalau kita dimakan sekarang ikan paus itu logika. tidak mati, hidup di Logika. dalam ikan paus. Logika Bro. Hah? Mana ada orang hidup di perut ikan, logikanya ya. Kalau perutku mati dia, tanda Nabi Yunus itu, dia mati itu. Gak ada orang Kok secara Nabi Yunus logik ya. mati sih, Hanzo? Bagaimana orang hidup di dalam perut itu loh? Masuk akal nggak? Dia dimakan apa? Dimakan ikan paus, ditelan bulat-bulat. Nah di dalam ngopi-ngopi gitu di dalam perutnya. Iya, di dalam Kopi, perut lah. gitu. Kuasa Allah lah Ya itu. nggak mungkin lah, nggak mungkin. Begini Jadi Pak dia Hanzo, cuma- sedikit Pak Hanzo. Iya, iya. Para nabi dan para rasul itu mereka mempunyai mukjizat yang kalau dari versi Islam ya jadi begitu Pak Hanzo. Jadi semua nabi dan rasul mukjizat, termasuk Nabi Isa itu. Kenapa Nabi Isa itu kami posisikan sebagai nabi dan rasul padahal dia tidak terlahir tanpa seorang bapak. Itu yang namanya irhas, calon nabi. Dan kehebatan Nabi Isa seperti menyembuhkan berbagai penyakit dan membangkitkan orang mati itu namanya mukjizat. Kan tidak masuk logika itu. Tak masuk akal itu. Tak masuk akal. Semuanya para nabi seperti Nabi Nuh itu dibakar. Ya, gitu. Nabi Musa membelah lautan itu kan tidak Membelah masuk lautan. akal Masuk itu. akal ya. Kalau kita berbicara akal. Justru Contoh Bang Hamjo, Nah, dicontohkan aja Yunus ya, ini bayi mati, yang dia ada dalam bangkit, perut nah. itu gimana itu? Gak masuk logika kan? Kan sama dalam perut juga itu, bayi yang ada dalam perut. bayi dalam perut kan nyatu dia, ada ari-ari kan menyatu ke ibunya. Itu masih bisa dilogikakan bro. Tapi kalau Yunus ini jelas dia itu dimakan hidup-hidup dan tidak mungkin lagi dia hidup di dalam perutnya. Dan Iya, dia kan bentar Pak Hanjo dilimpahkan izin ya, lagi. saudara maaf saya potong. Assalamualaikum, Ya. Ustaz Hanafi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Lanjut Pak Hanjo, lanjut. Sudah kayak Lanjut teh, Hanzo. sudah kayak teh celup, naik turun naik turun. Abu ya, aku izin rekam dulu ya. Ini ya, aku izin rekaman dulu ya. Aku Ya. mute ya. Siap Yuk, Pak yuk. Laibi. Saya coba sedikit menjelaskan ya. Ada suara saya nggak? Nanti biar disambung sama lanjut. Ustadz Hanafi ya. Lanjut. Lanjut, Pak Pak. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kasusnya Nabi Yunus itu kan Nih, Ya Allah ya Karim. naik dia jadi masalah. Pi. Duh, Putus-putus Abu ya. lagi. Kenapa kalau saya naik dia begitu Mamba ini? Kenapa ini? Makomnya apa ini Mamba ini? Tuh, mental kan? Iya, makomnya dia ini ya Allah. Berat saya untuk ngikutin Ustadz Mamba ini. Duh, guru saya satu ini.
Itu dia lagi ngejelasin, jangan-jangan dia nggak tahu ada di perut ikan itu, jangan-jangan Henzo. Jangan-jangan Ustaz Mamba tuh ada di perutnya ikan, saya yakin itu. Dia nggak sadar itu. Aduh, ampun. Ini ada Ya. naik lagi, Pak Hanzo nih, naik lagi. lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Berubah lagi. Udah dibesarkan sama saya itu, Kiai. Suaranya tetap putus-putus. Iya, dikecilin lagi. Lanjut, kamu Mbak, lanjut. Udah lanjut. Cek ada suara. Ya Allah, kok sinyal parah banget Sidoarjo. Emang kampung banget Sidoarjo, he. Jadi Yunus itu kan dijatuhkan dari kapal ke lautan ya. Enggak kampung, brother, kota. Tapi kok sinyalnya itu merahnya kecil gitu. Ada nggak sih suara saya sayang? Nah, sekarang nggak ada hilang merahnya. Lanjut. Sinyalnya itu Ada. Merah nggak kuat kayaknya. sama saya. Putus, Tat. Putus. Coba di apa Naik, ya? naik ke genteng, naik. Al-Qutu. Manjat pohon dulu. Al-Qutu. Putus, Ustaz. Terus, Nggak kuat, Tat. Astagfirullah. Coba pause aja. Kang Mamba, di restart dulu HP-nya. Saya langsung open aja dulu. Enggak, restart dulu HP-nya, keluar dulu, restart dulu ya. Iya, berat Coba. kayaknya. Kadang ada diskusi-diskusi emang secara logika itu masuk sih Henzo. Bahkan ada satu kisah diskusinya para kekasih-kekasih Tuhan. Ya, termasuk diantaranya para nabi dan rasul, wabil khusus diantaranya Nabi Ibrahim tuh. Ada satu kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dia punya satu rumah di mana dalam rumah itu khusus untuk dia saja. Jadi untuk dia itu bersujud ya, untuk dia sholat, itu cuman dia yang boleh masuk, yang lain nggak boleh. Lalu tiba-tiba saat Nabi Ibrahim itu masuk, dikisahkan ternyata udah ada orang di situ yang tiba-tiba lagi duduk gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim kaget. Siapa yang mengizinkan masuk tempat saya, rumah saya ini gitu kan. Lalu orang itu menjawab, yang mengizinkan saya adalah ya yang punya rumah. Lalu kata Nabi Ibrahim, rumah ini punya saya tidak mengizinkan kamu katanya. Lalu orang itu menjawab lagi yang dalam rumah, yang mengizinkan saya adalah yang punya rumah ini, yang punya saya, yang punya kamu. Nah, dialog kalimat per kalimat ini adalah satu hal yang memang luar biasa ya. Jadi terkadang para nabi, para kekasih itu berdialog, ngobrol, dan itu memasukkan kita untuk belajar tentang bahasa itu hingga akal tuh terbuka. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim bilang, oh berarti kamu adalah malaikat. Ya, dan terpikirkan udah itu, karena malaikat jawab, yang mengizinkan saya masuk ke sini adalah yang punya rumah ini, yang punya saya, dan yang punya kamu. Langsung terbersit, berarti yang mengizinkan kamu masuk sini adalah Allah, berarti kamu malaikat. Ya, gitu loh. Lalu dia bilang, saya adalah malaikat Israel dan saya ditugaskan untuk mengambil nyawamu. Itu kata malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menjawab. Nah, ini malaikat nih juga jadi belajar tuh. Malaikat juga rupanya jadi sinau, belajar juga itu. Akhirnya dibilang, wah, tar dulu, jangan main cabut-cabut aja. Terus kata Nabi Ibrahim, jawab kepada malaikat nih, hal ra'aitu habiban yumitu habibah? Atau hal ra'aitu khalilan yumitu khalilah? Apa kata Nabi Ibrahim pada malaikat? Dia bilang gini, saya ini Khalil Rahman, saya ini kekasih Allah, masa ada kekasih bunuh yang dikasihi? Nah, malaikat tuh mikir, namanya malaikat tuh belajar karena nggak pernah belajar. Akhirnya malaikat tuh belajar ilmu salafi juga tuh, dia belajar, dia mikir tuh gitu kan. Lalu malaikat Israel, oh ya udah, benar juga ya. Masa hal ra'aitu habiban yumitu habibah, hal ra'aitu khalilan yumitu khalilan? Saya ini Khalil Rahman, saya ini kekasih Allah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasihi? Naiklah gitu. Oke. Langsung malaikat Israel itu langsung ngadu lagi sama Allah. Ya, menyampaikan kepada Allah, ya Allah,
iya juga sih ya Allah secara logika. Halo, ini Ustaz Mamba lagi teriak-teriak, lagi ketelan ikan apa gimana sih? lanjut ya. Iya, iya langsung posisinya pada saat itu dia langsung ngomong ke Allah, ya Allah, saya dapat masukan dari yang dibilang Khalilur Rahman yaitu Nabi Ibrahim. Mana ada hal ra'aita habiban yumitu habibah. Saya ini mana ada seorang kekasih itu yang ngebunuh kekasihnya sendiri, yang dikasihi, nggak mungkin. Oh, kata Allah. Ya sudah. Akhirnya tuh Israel tuh ngaji, mungkin ya hoak juga, akhirnya naik ke Allah, jangan-jangan hoak perintah saya nih gitu loh. Naik lagi, ngadu ke Allah seperti ya sepertinya masuk akal sih, nggak mungkin kekasih membunuh kekasihnya gitu kan. Masuk akal sepertinya. Lalu ngomong sama Allah. Disampaikan Nabi Ibrahim begini, ya Allah, hal ra'aitu habiban yumitu habibah, hal ra'aitu khalilan yumitu khalilan. Lalu, oh ya sudah, kamu sampaikan lagi. Jadi tuh malaikat Israel tuh belajar tuh dari kisahnya para nabi dan dia diskusinya kepada Allah. Lalu kata Allah bilang gini, sampaikan ke Nabi Ibrahim, hal ra'aitu habiban yakrahu wa al yalqa habibah. Kata Allah, hal ra'aitu habiban yakrahu ayyalqa habibah. Artinya gini, masa kekasih tidak siap ketemu dengan yang dikasihi? Gitu kata Allah. Allah bilang, ngomong ke malaikat Israel, ya udah Israel sampaikan kepada Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasihi? Ya. Akhirnya apa? Oh iya juga, akhirnya masuk juga tuh. Akhirnya malaikat Israel tuh belajar main logika juga tuh tadi Henzo. Akhirnya turun kepada Nabi Ibrahim ngomong. Ya udah. Informasi dari Allah, Allah tuh bilang gini, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu dengan yang dikasihi? Oh, ya udah, akhirnya di situ Nabi Ibrahim tuh dengan masalah logika-logika ini akhirnya ya keren gitu loh teman-teman. Pelajaran-pelajaran tentang bahasa ya, itu menjadikan kita tuh manusia memang harus cerdas. Hingga dari kalam-kalamnya para kekasih-kekasih Tuhan ini kita bisa belajar. Ya. Dan pada akhirnya kalau tadi dibilang apakah semuanya itu harus logika? Maaf, tidak semuanya harus dilogikakan. Saya bertemu dengan Bang Hanzo, Al-Ayyubi, Abu Yastrong, Habib Udin, dan juga Meong, Bunda, Rahma, juga Mama. Siapa yang secara logika kok tiba-tiba saya ketemu ya? Gitu loh. Nah artinya, Masya Allah, segala sesuatu yang memang skenario yang dibikin oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluhu itu keren. Gitu loh. Karena itu akal kita terbatas, fisik kita terbatas, pengetahuan yang kita miliki terbatas. Tak akan mungkin ya, tidak akan mungkin gitu loh, bisa membuka cakrawala ilmunya Tuhan yang tak terbatas. Ya. Nah, disitulah akhirnya teman-teman menjadi satu wasilah kita bahwa segala sesuatunya yang memang sudah qadarullah atas kehendaknya Allah itu keren. Maka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang hatinya tulus kepada Allah, maka harus dilatih. Artinya dilatih apa? Ayo gunakan logika sampai di titik kita itu punya logika, akhirnya kita tunduk kepada kekuasaan Allah. Ya. Kalaupun toh ibaratnya harus dipaksakan secara logika, logika kita ini nggak akan mampu teman-teman. Sama persis gini, logika sesuatu yang terlihat dan bisa dirasa itu mungkinkah bisa dijabarkan? Kalau logikanya harus bisa karena dia terlihat dan bisa dirasa, harus bisa dijabarkan. Oke, ini kan kita nih sering ngeyelnya manusia tuh kayak gitu. Maka ketika ditantang pada waktu itu oleh guru-guru yang cerdas waktu kita di pondok, coba kalau memang sesuatu yang nampak dan bisa dirasa itu bisa dilogikakan, kirim ke saya pembahasan tentang antara gula yang kamu bisa lihat dan kamu bisa rasa, manisnya gula, dengan manisnya madu. Tolong jelaskan dua itu saja, tentang manisnya gula dan manisnya madu, tulis di satu buku, mau tebal mau tipis silahkan. Ada yang mampu nggak mengurai kalimat ini? Antara manisnya gula dan manisnya madu. Apalagi kalau ditambahkan dengan manisnya jeruk, manisnya buah nangka. Manis tuh manis, tapi bisa nggak dijabarkan? Bisa nggak diterangkan secara logika? Maka disitulah ada kalimat Subhana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina azaban nar. Gitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Lanjut.
Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silahkan tuh, manisnya ini kata Kang Mamba, manisnya janjimu katanya. Kang Mamba, manisnya janjimu. Wah, jangan dulu itu Kang Mamba. Nanti pembahasannya. Pak Hanzo, saya kembalikan kepada Pak Hanzo. Silahkan Pak Hanzo. Abu ya, mungkin bisa dijelaskan yang tentang mukjizat itu, Abu ya, tentang mukjizat Qaniyah dan Subiyah Al-Qaniyah itu, Abu, biar jelas nantinya yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Masya Allah, iya saudaraku. Iya ya, mukjizat itu ada yang tanda kebesaran Allah ya, ayat. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, itu ada yang namanya ayat kauniyah dan ada yang namanya ayat qauliyah. Nah, ayat qauliyah itu yaitu berupa kitab suci, itu qauliyah. Nah, kalau Nabi Muhammad mukjizat ayat qauliyah yaitu Al-Quran. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud yaitu Taurat, Injil dan Zabur. Nah, dan kauniyahnya yaitu sesuatu yang mereka butuhkan, yaitu para nabi dan para rasul, sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat zaman itu, Pak Hanzo. Ketika kita berbicara tentang Nabi Musa, karena yang sedang merajalela itu adalah ilmu sihir, maka diberikannya Nabi Musa sebuah tongkat oleh Allah yang bisa berubah-ubah, bisa menjadi ular, bahkan bisa membelah lautan biidnillah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Ketika berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, karena yang sedang merajalela pada saat zaman itu adalah wabah penyakit. Bahkan sampai Nabi Isa mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu merupakan mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi, para kekasih Allah, penyampai wahyu, penyampai risalah, kebenaran. Dan ketika berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedang merajalela itu adalah ilmu sastra. Banyak penyair-penyair yang mengaku menjadi seorang nabi, mengaku menjadi seorang rasul. Maka di sana Allah memberikan mukjizat yang berupa qauliyah, yaitu ayat Quran, dengan bahasa sastranya yang sangat luar biasa. Tidak ada sastra yang bisa mengalahkan sastranya Al-Quran sampai zaman sekarang, bahkan sampai akhir zaman, saudara. Nah, bahkan banyak lagi mujizat-mujizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya di dalam Sirah Nabawiyah, dijelaskan di dalam Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Nah, itulah yang namanya mukjizat. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, dan ketika kelebihan diberikan kepada calon nabi, maka namanya irhas. Ketika kelebihan diberikan kepada para wali, para ulama, para kekasih Allah di akhir zaman, maka namanya karomah ma'unah. Ketika kelebihan diberikan kepada orang-orang yang gemar bermaksiat, orang-orang fasik, orang-orang munafik, maka dinamakan istidraj. Bahkan ada kelebihan yang diberikan kepada orang-orang kafir, di antaranya namanya adalah sihir, saudara, sihir. Nah, jadi beda nama ya, tergantung orang ini. Cuman beda nanti kalau diberikan kepada kekasih Allah berarti murni itu kasih sayang Allah. Cuman ketika diberikan kepada orang yang membangkang kepada Allah, maka kelebihan itu menjadi siksaan buat dia nanti di akhirat. Nah, seperti itu Bang Hanzo. Silahkan ditanggapi Bang Hanzo. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Silahkan. Iya, Abu ya. Agak lompat lagi ya pertanyaannya ya. Nggak apa-apa, silahkan. Iya, jadi ada hadis atau riwayat mengatakan segala yang hidup pasti mati, betul ya?
Benar, benar. Nah, yang ditanyakan malaikat itu ciptaan atau makhluk atau apa? Kenapa malaikat juga harus mati gitu kan? Iya, 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 iya. Begini, Pak Hanzo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Sebelum ke para guru, mungkin sedikit dari saya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut. وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن الناس وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم والله أعلم بحقيقة المراد. كل نفس ذائقة الموت. Setiap yang bernyawa itu akan mati, saudara. Setiap yang bernyawa akan mati. Manusia, binatang, apapun itu yang bernyawa akan mati. Semua akan binasa. Sehingga Al-Quran berbicara lagi, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap perkara itu akan hancur, akan binasa, terkecuali Allah. Terkecuali Allah, saudara. Nah, ketika berbicara tentang malaikat, apakah malaikat ini ciptaan atau makhluk? Jelas, segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk, ciptaan namanya. Bahkan di Islam, ruh itu adalah ciptaan, Fanzo. Ruh itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah menciptakan jasad ini dan Allah menciptakan ruh yang bisa membuat jasad ini menjadi hidup. Ketika ruh berpisah daripada jasad, maka jasad ini tidak bisa apa-apa. Lisan tidak bisa berbicara, mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, kaki tidak bisa melangkah. Karena jasad ini sudah tidak ada ruh. Maka dikatakan orang meninggal ketika ruhnya pisah dari jasadnya. Maka jasad ini adalah ciptaan Allah dan ruh ini adalah ciptaan Allah. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ketika ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, masalah ruh, qulir ruhu min amri rabbi, ucapkan olehmu, ruh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak ada yang tahu tentang ruh terkecuali sedikit yang tahu, yang Allah beritahu tentang masalah ruh ini. Intinya, ruh adalah ciptaan Allah dan ruh adalah sesuatu ciptaan yang bisa membuat hidup jasad ini. Nah, jadi malaikat pun suatu saat akan meninggal. Malaikat. Semuanya Fanz. Iya. Oh, baru tahu aku ya, ada malaikat itu memiliki jasad ya. Bukan, malaikat tidak memiliki jasad, tidak Fanzo. Ini kita berbicara tentang manusia ini. Tadi saya menarasikan tentang manusia. Pertanyaan itu malaikat, Abu ya. Oh iya. Malaikat itu kan tidak memiliki jasad. Malaikat iya. Malaikat terbuat dari cahaya. Terbuat dari cahaya malaikat itu. Ya. Bagaimana nah, dia begini. yang sudah roh itu bisa mati gitu kan? Masya Allah ya Pak Hanzo. Ya siap. Begini. Insya Allah ya, ketika saya tidak mampu menjawab karena ilmu saya terbatas, tapi ketika saya menjawab, insya Allah saya membawakan data Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' para ulama. Dan terkait malaikat, mungkin tadi saya sudah terlalu banyak berbicara dan di sini ada para guru-guru saya dan mungkin karena ilmu saya terbatas juga, mungkin saya serahkan dulu kepada Ustadzuna Hanafi. Tafadhal Ustadz. Iya. Dengaran suara saya teman-teman. Nah, lagi di bengkel. Aman Ustadz. Takut berisik doang. Iya, itu udah luar biasa dengan kalimat surat Al-Isra yang tadi dijelaskan tentang mengenai masalah apakah malaikat mati kan gitu. Bahkan makhluk yang terakhir kali untuk dibilang mati yaitu malaikat Israel itu yang selalu nyabut nyawa itu dia yang nanti akan mencabut dirinya sendiri. Hingga pada satu kisahnya itu dijelaskan bahwa saat dia mencabut nyawanya, maka dia
bersumpah dengan keagungan Allah Rabbu Jalla Jalaluh, dia akan merasa menyesal. Karena ternyata ketika dia mencabut nyawanya sendiri saja, ya, itu posisinya sesuatu yang memang nggak bisa dibayangkan, ya. Jadi malaikat Israel, malaikat maut, ya, kalau kata sering itu malaikat maut, ya, itu yang terakhir kali mencabut nyawanya sendiri, dan itu dia nggak tega. Maka sampai saya teringat dengan kisahnya Rasulullah SAW pada saat wafatnya saja. Mohon maaf teman-teman, saya kalau udah ngobrol tentang cinta dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya memang nggak kuat saya pribadi. Rasulullah itu pada saat wafatnya saja teman-teman, dia berdoa kepada Allah, tolong rasa sakit ruh pada saat dicabut untuk umatku, karena umatnya Rasulullah itu seluruh yang sekarang ini hidup, mau yang beriman, yang tidak beriman, mau yang ateis, yang agnostik, itu umat Rasulullah. Bahkan kasih sayangnya Rasulullah itu nggak masuk kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman saja. Kasih sayangnya Rasulullah itu masuk kepada orang-orang yang fasik, yang zalim sekalipun. Dari saking sayangnya Rasulullah, tinggal tergantung kepada individu manusianya ini yang diakui umatnya Rasulullah ini mau mengambil atau tidak rasa kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat wafatnya Rasulullah teman-teman, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau rasa sakitnya seperti ini, ya Allah, tolong limpahkan rasa sakit umatku akhir zaman seluruhnya kepadaku, supaya umatku tidak merasakan rasa sakit syakaratul maut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan itulah teman-teman, maka berhenti untuk merasa diri mayoritas muslim. Saatnya kita kembali menjadi orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yang berkualitas akhlaknya seperti Rasulullah. Mari berdakwah, mengajak orang-orang dengan penuh kasih sayang kepada Allah dan Rasulnya. Kasihani mereka sebagaimana mereka itu menyayangi teman-teman. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak dianggap kalian itu beriman hatta yuhibbu akhi kama yuhibbu li nafsih, sampai kamu mencintai saudaramu, baik itu berupa saudara seiman atau saudara seadab sehawa, sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Dan itulah mudah-mudahan kita itu salah satu di antara yang memang hidup di 2024 ini. Tuba liman ro'ani wa amanabi, beruntung orang yang melihat aku, hidup sezaman denganku, dan dia beriman kepadaku. Tapi kata Rasulullah, summa tuba, summa tuba, summa tuba, kemudian beruntung dan beruntung dan beruntung sampai 3 kali, sangat beruntung kata Rasulullah. Liman lam yarani, yang dia tidak beriman, ya, dia tidak sezaman denganku, dia tidak melihat aku, ya, dia tidak melihat aku, tidak sezaman denganku, tapi dia beriman kepada aku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada yang summa tuba, summa tuba, summa tuba, yang 3 kali ini teman-teman. Karena itu ayo ajaklah orang-orang untuk mengingat Tuhan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menyembah agama, jangan sampai kita mengabdi kepada agama. Maka mari kita mengabdi kepada Allah, jangan mengabdi kepada agama hingga pada akhirnya kita menuhankan agama, bukan menuhankan Rabbu Jalla Jalaluh. Dan teman-teman, inilah tugas kita, teman-teman para guru-guru, yang mudah-mudahan doakan para guru-guru kita semuanya, mata anallaha fi itu hayati wa barakati ulumi, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan ilmunya untuk kita semuanya, hingga kita menjadi orang-orang yang beragama, tapi kita tidak lupa bahwa segala sesuatunya, omongan kita, gerak-gerik kita, sampai gerak-gerik mata kita, tingkah laku kita itu dinilai, bahkan dilihat oleh Rasulullah SAW. Wa'ridat ala ummati amali, ditampakkan amalan-amalan umatku kepadaku.
Maka untuk semua teman-teman yang ngaku ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, yuk tahu diri. Apakah pantas orang yang seperti Muhammad Hanafi berjumpa sama Rasulullah? Padahal akhlak saya jauh sekali. Saya kalau punya salah di depan guru, kiai saya aja saya malu ketemu. Saya kalau punya salah, tingkah laku nggak benar sama guru, saya malu untuk ketemu sama guru. Apalagi yang ngaku umat Rasulullah tapi kita tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagaimana akhlak Rasulullah. Ini menjadi sebab nih. Apa pantas? Ayo pantaskan diri kita untuk sebagai umat Rasulullah yang benar-benar berakhlakul karimah. Seperti itu. Jadi pada akhirnya para malaikat semuanya itu mati. Ya. Maka karena yang tidak ada matinya adalah Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Itulah konsep keimanan kita. Karena Allah itu haruslah maha kuasa, harus kekal, kidam, harus baqo, ya. Dan itulah konsep ketuhanan di umat Islam ini. Maka ayo teman-teman, kita benar-benar menuhankan Allah, ya, menjadi hambanya Allah. Jangan jadi hamba agama yang akhirnya kalau hamba agama cuman gara-gara berbeda sudut pandang, teks, ayat, kita saling merasa diri lebih benar. Nah, ini bahaya. Terus kita belajar sampai meninggal, bukan sampai pinter. Karena banyak orang yang merasa belajar sampai pinter, akhirnya minter-minterin orang, menghina orang, caci maki orang, merendahkan orang. Itu yang harus kita jaga. Ya, jadi intinya para malaikat juga mati. Bagaimana mungkin malaikat mati? Nah, dia kan dari nur. Nah, itulah masalahnya alam malakut. Udah beda alamnya sama kita. Tapi pada dasarnya di Quran dijelaskan semua yang bernyawa semuanya mati. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan kalau guru-guru ada yang mau nambahkan. Soalnya saya HP harus diangin-anginin karena supaya nggak rungkat. Kalau nggak diangin-anginin saya rungkat gitu loh. Jadi hati, pikiran kita juga harus ada angin-anginnya supaya nikmat hidup ini. Ya dibuat enjoy aja, dibuat nikmat hidup, jangan dibuat ruwet. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lanjut. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Kang Mamba, tafadhal Kang Mamba. Cek ada enggak ini? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan permasalahan nafkhatani. Jadi termasuk samiyat. Samiyat itu apa? Sesuatu yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus iman seperti kursi, terus arsy, terus di sana itu mizan, yaumul ba'ats, dan nafkhatani salah satunya yang kita bahas saat ini ya. Nafkhatani itu apa? Yaitu 2 tiupan. Yang mana malaikat Israfil nanti yang fuku Israfil al-muwakkil bin nafki fis-suri nafkhatani. Nanti malaikat yang fuku Israfil ya. Malaikat Israfil itu nanti meniup 2 tiupan nafkhatani. Nafkhatul ulah, tiupan pertama adalah falayabqa hayyun ilamata ilaman sya'allah. Ilaman sya'allahu ayyabqa kal malaikati waruh. Maka di sana ketika tiupan pertama maka tidak ada kehidupan sama sekali kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Orang yang Allah kehendaki. Terus pada tiupan yang kedua yaitu nafkhatun al-ba'tsu, yaitu tiupan di saat manusia itu dibangkitkan dari alam kubur. Fata'udu arruhu ilal jasad fayakhruju an-nasu min kuburihim liyadhabu ilal hisab. Yang notabene nanti manusia ini akan dibangkitkan dari alam kubur pada tiupan yang kedua dan mereka akan berangkat ke yaumul hisab. Ya, ini tidak terlepas dari redaksi ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa nufikha telah ditiup fis-suri dalam terompet fasa'iqa. Fasa'iqa itu kemudian mereka kelenger, meninggal, mati ya. Di dalam redaksi tafsir ini perlu digarisbawahi kharru maitan au mughsyan alaih. Nah, mereka mati ya. Mereka mati. Terus manfis sama, orang-orang yang ada di langit dan bumi mati. Ila man syaa, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Siapakah mereka? Dalam redaksi tafsir kila ya, ada sebuah pendapat mengatakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Fa innahum yamutuna ba'du. Akan tetapi mereka malaikat Jibril, Mikail, Israfil itu mereka semua mati, tapi prosesnya kematian mereka ba'du. Sesudah semuanya itu mati semua. Ya, illa man syaa Allah itu pengecualiannya. Tumanufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah peniupan yang lainnya yang kedua fa idza hum, kemudian tiba-tiba mereka itu qiyamun yanzuruna, berdiri semua
Ya. Nah, itu ya. Sehingga dari redasi yang ada di situ kita kembalikan kepada Bang Hanzo bahwasanya semuanya itu nanti adalah mati yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bun, lanjut.